Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa sadaqa syair hina qala. Bener penyair hina qala nalikane ngucap sapa syair. Laukana al-ilmu dunataqo syarafun. Lamun ono apa al ilmu dunataqo saliyane takwa syarafun iku kemuliaan lakana yakti ono apa asyrafu khalqillah iblis. Maka yakti ono apa mulia-muliane makhluke Gusti Allah iku iblis. Lidha krono mengkono lama ba'atha nalikane lama bu'itha nalikane den utus sapa kaumun qaum ila Sufyan ats-Tsauri maring Sufyan ats-Tsauri yatlubuna ayu hadisahum inggen to nguprih sapa kaum ayu hadisa inggen to ngomongi sapa Sufyan ats-Tsauri hum ing kaum istaroto mongko nyarati sapa Sufyan ats-Tsauri alaihi mingatase kaum hatta ta'malu bima ta'lamun sehingga ngerti sapa sira kabeh bima kelawan perkara ta'lamuna kang ngerti sapa sira kabeh sumata atuni fa uhadditsukum nuli teka sapa sira kabeh fa uhadditsukum nuli mongko ngomong sapa ingsun kuming sira kabeh summa ardafa fi surahatin Fatihah. Kemudian dia berteriak yudannisuna thiyabahum, mereka mengotori hati-hati mereka, mereka mengotori baju-baju mereka. Tsumma yaquluna nuli ngucap sapa kaum ta'alu kesinilah, kemarilah, iksiluha basuh sapa sira kabeh ha ing siyabahum. Jika ilmu tanpa ketakwaan itu kemuliaan, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Iblis pernah menjaga surga 40.000 tahun. Kemudian tawaf memimpin bagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi Banten, pernah memimpin mengelilingi arsy dengan ikhlas selama 30.000 tahun. Dan menjadi makhluk yang paling cerdas di antara makhluk Allah yang lain pada saat itu. Karena iblis pertama kali yang membuat analogi ana rabbukumul a'la kholak tahu mintin wa kholak tani minar. Itu iblis pernah membuat analogi seperti itu. Jadi makhluk yang kritis, makanya iblis itu terkenal sebagai makhluk yang paling pandai pada saat itu. Akan tetapi kepandaian dari iblis itu tidaklah menjadikan kemuliaannya iblis, malah menjadi ketersesatan iblis.
sing akhirnya ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam itu sehingga dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang dimaksud di sini adalah bukan sujud ibadah, tapi sujud untuk memuliakan Kanjeng Nabi Adam. Karena kesombongan dari para setan, maka setan menjadi makhluk yang terlaknat. Dan pada seterusnya, iblis juga banyak diikuti oleh orang-orang sesudahnya, makhluk-makhluk Allah sesudahnya, yaitu salah satunya adalah kata Junaid al-Baghdadi bahwa siapa namanya itu Abu Yusuf yang mengatakan bahwasannya Tuhan itu masuk ke barang yang hadis, nyela-nyelani barang yang hadis atau yang disebut dengan tahlil, yang kemudian meyakini adanya wahdatul wujud. Karena menurut ajaran Islam, wahdatul wujud itu adalah ajaran yang sesat. Kalau wahdatul syuhud itu diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Artinya kemampuan manusia ketika di dunia ini hanya dapat melihat sifat-sifat Allah di dalam alam semesta. Maka ketika seseorang melihat alam semesta, kok tidak melihat Allah di dalamnya? Lah pengertian daripada orang yang meyakini wahdatul wujud itu kayak zat Allah itu berada di dalam sesuatu yang hadis, yaitu makhluknya. Tuh. Padahal ketika kita menyaksikan sesuatu itu hanya sebatas menyaksikan sifat-sifatnya Allah dari Asmaul Husna. Misalnya Ibnu Athaillah mengatakan bahwa al-kaun kulluhu zulumatun wa innama anarohu zuhurul haqqi fi. Alam semesta ini gelap. Wa innama anarohu zuhurul haqqi fi. Adapun ketika kelihatan alam semesta itu karena zuhurul haq, karena nampaknya Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'al kaun falam yashhadhu fi aw qablahu aw ba'dahu aw indahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujiba anhu sumusul ma'arif fi hijabil athar. Maka ketika seseorang melihat alam semesta, kok tidak melihat Allah ketika melihat sesuatu, ataupun sebelum melihat sesuatu, ataupun setelah melihat sesuatu, maka dia telah menyia-nyiakan wujudnya cahaya. Dan cahaya dan matahari kemakrifatan telah tertutup mendung hukum kausalitas, hukum alam semesta. Jadi angel konoran deleng maring Gusti Allah ketika sudah mengetahui bahwa wujude anak ketone alam semesta kue ana nang zuhurul haq, wujude nampaknya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, nampaknya cahaya Allah di alam semesta ini, itu menjadikan kita melihat. Contoh bahwa seseorang ketika melihat suatu benda, jere para ilmuwan, manusia sekarang bisa melihat bintang yang ada di Andromeda yang berjarak 2,6 juta tahun cahaya. Nah, itu adalah karena benda tersebut
memantulkan cahaya kepada mata kita. Jadi angger sebenarnya benda itu tidak dikasih cahaya untuk dilihat oleh kita, maka kita tidak pernah akan melihat cahaya, karena zuhurul haqqi fi. Jadi nampaknya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta yang memantulkan cahaya ke benda tersebut, maka mata kita menjadi melihat. Ini jangan diartikan seperti anulah apa karena cahayanya Gusti Allah kayak bukan seperti itu. Tapi maksudnya bahwa cahaya kan jelas gak kelihatan aslinya. Yang kelihatan karena bersinar ke materi, sing akhirnya cahaya itu menjadi kelihatan. Sing aslinya kan gak kelihatan. Lah dari manakah sumber cahaya itu? Sumber cahaya itu dari Allah. Maka ketika seseorang melihat sesuatu kok gak melihat Allah di dalam alam semesta, maka dia telah menyia-nyiakan wujud cahaya. Berarti ya wong terhijab oleh alam semesta ini. Wong sing terhijab nang alam semesta iki berarti wong sing tersesat dan bodoh. Mestinya kupluk itu menunjukkan siapa yang menciptakan kupluk. Dan makhluk di alam semesta ini mesti menunjukkan siapa yang menciptakan alam semesta. Ketika alam semesta kok malah menghijabnya, berarti kita itu salah cara pandang kita. Paham? Tapi ya orang bakalan berubah ya. Deleng kayak apa di Gusti Allah teh kulit tiba. Aw indahu aw qablahu. Aw qablahu itu aw qablahu atau sedurung melihat sesuatu melihat Allah. Orang ini cukup hanya mentafakuri dirinya sendiri tanpa harus melihat alam semesta. Cukup ndeleng awake dhewek bahwa nyong kowe lemah membutuhkan sing kuat. Ora mungkin darahku ke bisa muter nang jero awakku anggar ora ana sing muterna darah. Lah ketika melihat kita pada diri kita sendiri seperti itu, maka kita melihat Allah pada saat sebelum kita melihat sesuatu. Jadi orang mungkin mata kita itu tidak mempunyai daya dan upaya untuk melihat segala sesuatu. Ketika mata kita melihat sesuatu karena kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat segala sesuatu. Ini qoblahu cukup sedurunge kita melihat Allah, cukup kembali kepada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kepada dirimu sendiri hendaklah engkau merenungkannya. Jadi orang usah membutuhkan pelajaran-pelajaran yang banyak untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, cukup dirinya sendiri saja. Kok ndeleng awake dhewek ora weruh qablahu, berarti kita juga wa khujiba anhu sumusul ma'arif bisuhubil athar. Kita juga cahaya kemakrifatan yang ada di dalam diri kita itu tertutupi oleh mendung alam semesta. Au ba'dahu, ataupun setelah kita melihat segala sesuatu itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi makome wong-wong sing ngerti ilmu mantek, ngerti ilmu akidah, atau ngerti tentang atribut nyembah karo Gusti Allah kelawan atributnya, biasanya ngertine wis madan terlambat, ana sing terlambate sedina, ana sing terlambate
telung bulan ana sing terlambat setahun, ana sing terlambat 40 tahun. Nah, karena orang ini itu menghubungkan antara yang lazim dengan yang malzum, antara makhluk pasti ada yang menciptakan. Setiap barang yang baru pasti ada yang menciptakan. Alam semesta ini baru, maka alam semesta ada yang menciptakan. Lah ngerti nih gue, alam semesta itu ada yang menciptakan setelah berpikir jauh. Orang yang baru masuk ke Islam kadang berpikir bahwasannya orang langsung nemukna Gusti Allah. Kok bisa jani nang jero weteng perubahannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi awalnya gue segumpal darah kemudian segumpal daging, kemudian menjadi tulang, dari tulang dibungkus menjadi daging. Lah fase-fase seperti ini nyong taruhlah orang ngerti informasi sama sekali. Kon bisa ngomong sing kaya kuwe secara mungkin agar orang terinformasikan sebelumnya. Lah Kanjeng Nabi itu kan tidak pernah berguru, tidak punya bahkan orang-orang yang potensi menjadi gurunya dimatikan terlebih dahulu. Bapaknya sing potensi dadi gurune Kanjeng Nabi Muhammad dimatikan lebih dahulu. Siapa orang yang mendidik beliau, potensi akan mendidik beliau itu ditiadakan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad disebut ummiyin, nabi yang ummi. Karena apa? Karena ingin membuktikan kepada dunia bahwasannya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wa in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu yang diilhamkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di suatu masa orang akan menemukan fase keberadaan janin yang ada di dalam perut seorang ibu. Anggar kita tuh sekang guru ki berarti dudu manusia biasa gue. Soalnya nyong dewek arep pikir kan nyong anggar langka guru urip nang gua kemudian bisa ngomong sing kaya gue hebat. Laukan al-ilmu dunat taqwa syarafun. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, mesti wong kowe kudu ningali Gusti Allah apakah sebelum kita melihat sesuatu, ketika kita melihat sesuatu, ataukah setelah kita melihat sesuatu. Kebanyakan orang pada saat ini melihat Allah setelah melihat sesuatu. Jadi matanya belum bisa refleks, pengetahuan kita belum bisa refleks untuk ketika melihat sesuatu langsung weruh Gusti Allah. Kalau tidak seperti itu, kata Ibnu Athaillah, itu benar-benar telah menyia-nyiakan wujudul anwar, wujudnya cahaya. Lah iblis memang sudah makrifat maring Gusti Allah, sebagaimana yang telah saya terangkan dulu. Akan tetapi laukanal ilmu dunat taqwa, akan tetapi iblis tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis menjadi makhluk yang terlaknat. Kaitene
zaman sekarang itu ya salah satunya tadi itu menceritakan Syekh Yusuf apa ya? Iya. Yusuf siapa ya? Al-Hallaj, Abu Yusuf Al-Hallaj itu mengatakan wahdatul wujud itu tadi. Bukan seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, melihat Allah sebelumnya ketika melihat sesuatu, setelah melihat sesuatu itu bukan Allah itu nyela-nyelani maring makhluknya. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Karena menurut Islam yang diakui di dalamnya adalah wahdatus syuhud, hanya sebatas melihat sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah yang mengerti sifatnya Allah itu termasuk adalah setan. Tapi setan ora takwa. Mulane ketika setan menyadari dirinya bahwa dia itu tidak mungkin sanggup membawa satu hamba pun ke neraka, maka setan berlindung kepada sifat Al-Azizu, zat yang mulia. Jadi anggar walaupun ngerti Asmaul Husna, kok kemudian menjadi orang yang mulia, merasa dirinya orang yang mulia, berarti esih maten perek banget karo setan. Tapi anggar urung ngerti Al-Azizu acan berarti esih nenging sore setan. Asik kalah. Soalnya iblis fabi izzatika sa'ughwiyannakum ajmain, sa'ughwiyannahum ajmain ya. Yakti aku akan memperdaya menungsa. Memperdaya menungsa ajmain halai sekabehane. Lah fabi izzatika sa'ughwiyannakum, kenapa dikatakan fabi izzatika dulu? Itu karena kesadaran iblis bahwa aku ki ora mungkin mampu nggawasin wan maring neraka jahanam. Jadi ki aku njaluk maring iblis. Bareng njaluk ternyata gampang. Ora, tapi kan memang benar-benar ada daya gitu. Lah, herannya ketika kita berdiri di atas sholat kita, kita sudah memiliki rasa bahwa kita itu bisa berdiri. Berarti kan masih kalah sama iblis. Iblis merasa tidak berdaya untuk menggoda manusia, manusia merasa berdaya ketika berdiri dalam sholatnya. Enggak usah sholat sisan. Laukanal ilmu tunatako syarofun. Jadi iblis itu mempunyai pengetahuan tentang surga dan neraka, mempunyai pengetahuan tentang Asmaul Husna, mempunyai pengetahuan tentang kerajaan Allah yang sangat luas. Wong mlakune bae hanya berapa detik saja dari kutub selatan ke kutub utara itu. Kan weruh apa bae sing ora. Nah, menungsa kan orang mungkin jaraknya bisa menempuh jarak kayak iblis. Jadi ngerti kerajaannya Gusti Allah, ngerti surga dan neraka, ngerti alam di bae. Tapi kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi makhluk yang terlaknat. Berarti nek sebatas wong kodwe ilmu saja, tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ora ana artine. Ilmu itu sebagai wasilah untuk menuju ghoya. Lah sekarang akeh sekolahan-sekolahan sing dibuka nang universitas-universitas untuk para guru kon kirane naik ya,
Excelon apa kon kira naik ngotoli gaji naik kowe akhirnya kuliah maning. Nah kuliah hanya untuk menaikkan seperti itu berarti kaya dene kowe anu kaya dene ilmu kowe tujuan dudu arep diamalna maring prilakune dhewek dudu arep diamalna nggo apa sing dari doni nang Gusti Allah kowe terjadi hah jadi kan dulu mungkin ngangkate guru kowe pendidikan urung dhuwur siki ana persyaratan sekolah maning kowe dadi niate kowe nggo ngunggahna gaji iya berarti kiye-kiye wong kowe arep nyaingi setan sing al ilmu dunat taqwa yaitu mempunyai ilmu tanpa ketakwaan karena tujuannya seperti itu dan ini sudah terjadi di negara kita itu negara kita negara dah karena ya tapi kalaupun begitu anak wong ya salah sijine mesti ana sing ikhlas mesti tapi ya sing akhirnya apa sing akhirnya sinau hadis sinau Al-Qur'an sinau Al-Qur'an sinau hadis kuwi tujuannya kon nggo jawab tes bisa jawab tes itu saja. Jadi orang mungkin wong sing maca Al-Qur'an maupun hadis jadi bisa mlebu nang jero rasa ketika sinau apa yang dibaca. Misalnya nang kono ana alhaqumut takatsur ya anu pikirane ketika maca kuwe ya aku kudu apal kiye bisa nulis kiye sing akhirnya nyong bisa lulus tes. Tanpa bisa masuk ke dalam substansi dalam bacaan itu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya pada baik sih kalau kiai sebenarnya. Kiai ya anu agar ngapal lagi sing arep diceramahna ya dapat. Ya anu kelasnya pada sih. Kur kae nang tulisan kiai nek nang panggung. Hah? Ya. Mesti kan pada waktu deres kowe nggo dewek dhisik kowe. Kayak kula wasiat dumateng awak kula piyambak khususipun umumipun terhadap jamaah Jumat sedanten iki. Pas waktu maca iki bener-bener ngerasa kayak gue nggo awakku dhewe. Ya api-api kan ya gue. Iya. Makanya itu ilmu adalah laisa wasilah laisa ghoyah bukanlah tujuan tapi ilmu adalah wasilah untuk mencapai pada tujuan. Jadi sekarang wong berlomba-lomba ngapalna Quran. Ada yang 26 jam ngapal Quran. Tarjete Adi Hidayat 26 jam hafal Quran. Kis mau ngapa caranya ngecari di karantina 26 jam itu bisa hafal. Lah akeh-akehan hafalan, akeh-akehan riwayat, sehingga dia tidak memikirkan
amal perbuatan yang harus dilakukan ketika melihat seperti apa ketika tambahnya ilmu. Mereka hanya mempersiapkan diri untuk bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mengatakan hebat, ilmunya akeh ya. Sing paling parah ilmunya ora akeh, wong dia kon ngomong hebat. Jadi ilmu itu wasilah bukan ghoyah. Tatkala ilmu itu tidak mencapai pada ghoyah, pada tujuan, maka berarti seperti pohon yang tidak berbuah. Itu. Atau Imam Ghazali menggambarkan dalam Ihya Ulumuddin itu kayak dene wong nyekel 1000 pedang ketika katakan musuh pedangnya ora teh sikot. Tejurna bae nang gitoke. Ngono nyerang nyong ae. Lah nggo ngapa pedange? Lidza lamma bu'itsa qaumu ila Sufyan as-Sauri yatlubuna ayyuhadditsahu mustirata alaihim. Oleh karena itu ketika suatu kaum diutus untuk mempertanyakan hukum kepada Sufyan ats-Tsauri agar bercerita kepada mereka, Sufyan ats-Tsauri itu mensyaratkan kepada mereka hatta ta'malu biha, hatta ta'malu bima ta'lamun summa ta'tuni fa uhadditsukum. Angger engkau wis duwe azem, duwe ketetapan batin untuk mengamalkan apa yang akan kamu pelajari dariku, maka barulah engkau datang kepadaku lagi. Jadi sekarang kamu pulang dulu, tapi angger engkau wis duwe keinginan untuk mengamalkan apa yang akan engkau pelajari, maka barulah datang kepadaku, aku akan bercerita kepada kalian. Kemudian jawaban itu dilanjutkan oleh Sufyan ats-Tsauri, kalian mengotori pakaian-pakaian kalian, summa yaquluna ta'alu ihzilu. Kemudian kalian mengatakan kemarilah basuhlah baju kotor kalian. Dosa-dosa dewek ngotor-ngotori klamine dewek bar kowe kon wasuh nang wong liya kowe. Ngono bali disit angger sampean wis bener-bener arep mengamalkan, mempunyai azam untuk mengamalkan apa yang saya bicarakan, maka barulah datang kemari lagi. Kene-kene kayonge wis ora berlaku angger kita. Karena apa? Gelem belajar. Ya gelem belajar wis untung. Ya. Ini sudah berlaku. Kalau dulu berlaku pada dunia pesantren masih berlaku dulu. Ya zamannya Ki Abdul Karim Lirboyo itu sebelum belajar ilmu dia suruh nimba dulu. Nimba dari sumur untuk ngisi orang-orang yang wudu selama 2 tahun. Kon aja melu belajar. Wong mondok kan kepengin belajar. Ki Abdul Karim Lirboyo kon gawe bae anu kowe. Kon gawe banyu ngiseni wong sing pada wudu. Akhirnya bingung dok. Nyong mari ngenep mondok malah kon jikoti banyu. Tapi akhirnya kemudian beliau menjadi pendiri pesantren terbesar di Jawa, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo. Lah dulu itu juga akhlaknya Mbah Hasyim Asy'ari. Waktu semono gue sengaja ali-aline Ke Khalil Bangkalan dicemplungna nang gote gue. Terus
Kiai Hasyim Asy'ari kon nyemplung maring ngisor kon joko tali aline. Ya munggah ta idok. Artinya oh wis manut ya. Itu masih berlaku, tapi siki ya anu hak asasi manusia HAM wis berjalan negeri iku ya dituntut anu apa rene hak perlindungan anak gitu. Mau akhirnya malah kiai sing penjara. Iya. Ya, ya. Ya siki coba sulit anak Vero ali-ali nek kiai ini sama kayak Purbalingga kecemplung nang engkot terus kon nyelulup mari. Ya kan anu kan yang ora terima. Terima. Radio. Iya. Maka kullama izdadat ilman kanatil hujjah 'alaika awqat. Karena Sirri As-Saqati itu mengatakan setiap tambahnya ilmu itu bertambahnya hujjah. Bagaimana yang kita terangkan yang mengerti dulu bahwa dosane wong alim itu 2 kali lipat daripada dosane wong sing orang alim. Begitu juga ketaatannya lebih ditingkatkan sekian kali lipat daripada ketaatannya orang yang tidak alim. Wa ahamiyatu audatir ruh kanat wadihatun wa akhadat ma tastahiqu min salafinal mubarak. Mementingkan kembalinya ruhaniyah di dalam mempelajari ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting dan yang terjadi pada orang-orang soleh sebelum kita. Wa min hadza ma dzakarahul Imam Az-Zahabi qad daranat qulubukum faqumu ila la wa hadaratul yaum. Dan peradaban pada masa sekarang itu telah menghancurkan hati. Telah menghancurkan hati seseorang yang yang menusuk hati ke orang kon tambah lalai. Itu peradaban pada masa lubuha tahtaj ila tar'in hasiyah takat sarat bi ayunihi bi quwwatin aj'alu bainakum. Intinya bahwasanya kita sudah tidak melihat, ya mungkin anak tapi sudah jarang gitu, yang membahas tentang ilmu seperti ini, ilmu hati. Wa ma asbaha hadhil hadarah bi bisati bi suhubin nas bi bat itu jahan nihayatihimul maktumah wa hum anha ghafilun wa bi ghairiha mustaghilun wa syaitan yarqus bainahum farhan wa yuqahtihu wa huwa yashudduhum ba'idan an tariqin najah. Begitulah hubungan antara amal dan ilmu sebagai muqaddimah dari Ibnu Athaillah dari Khalid Abu Syadi. Itu semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.